Ya, jadi di sini ada Mas Pundi Pangestu. Oke, aplausnya dong. Saking Pundi, Mas. Beliau adalah pimpinan redaksi dari klikhukum.id. Media ini kan sering memperpanas hal yang sudah panas. Iya. Gitu kan? Sering menuangkan bensin dalam api, gitu loh. Media ini kan sangat bisa untuk mendrive opini publik. Nah, ini dimanfaatkan untuk publik ini bisa memilih ke satu calon dalam konteks pemilihan umum. Nah, kalau dirimu melihat ini gimana, Pak? Ya dilihat aja. Kan melihat. Aku udah nggak mampu lagi, Pak. Kayaknya lagi merah. Oh, boleh Pak. Silakan, Pak. Boleh. Aku lagi mau serius tuh. Mereka bridging bridging. apa? Ya kalau saya disuruh buka raja negara ya nggak bisa Pak. Saya nggak tahu juga. Pak. Loh. Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Oke, welcome back to Tripod guys. Wah, ngomong apa gue mau. Welcome back to Tripods di segmen colek calek. Coba lagi kita, Pak tolong Pak, aku udah frustasi Pak. Coba legitimasi. Calon legislatif. Oke, kita akan mengundang caleg dari spesial, dengan caleg dari PYS, Partai Hijau dan Sejahtera. Kawin nih. Aku sudah siap gitu. Kak karepmu lanjut. Oke, nah kan kemarin kita di episode kemarin udah ngobrol sama caleg nih Pak. Kemarin kan ada Pak Mahir datang. Terus kita belajar mengenai janjane iki fungsi dewan ki apa ngono. Iya kan? Itu punya siapa? Nggo minum, Pak. Oh, iya. Nek seret ya ngombe. Makasih, Pak. Iya. Oke, jangan lupa Pokari ya. Bisa kontak Pak Tri untuk placementnya. Oke? Saya miss ya. Saya miris sedikit. Oke, balik lagi kemarin kan udah ngobrol sama Pak Mahir gitu kan mengenai dewan ini fungsinya buat apa gitu kan kemarin. Ternyata fungsinya banyak kan gitu. Sampai saya lupa banyak. Nah kali ini gitu kan, ini kan mendekati tahun-tahun politik Pak. Pak yang semangat Pak, yang semangat itu belum makan ya? Ya. Lanjut. Yang semangat gitu loh. Bukan belum semangat, ini lagi mau menjajaki Anda kemana arahnya. Oh iya. Ya. Masih mau bridgingnya kemana? Ayo. Masih mau memetakan dulu ya. Santai, yuk. Nah jadi kita akan kita sudah memasuki tahun politik nih. Yes. Nah, panas banget ya kan? Panas banget nih kayak setan lupa nutup pintu rumahnya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Allah. jadi Kamu sadar diri. Kamu ketuanya setan. Gak usah ngomong. Jadi kan kayak apa namanya panas nih. Nah salah satu yang sering memperpanas itu adalah bagaimana peran media. Yes. Nah Si tukang kompor ya kan. Media ini kan sering memperpanas hal yang sudah panas. Iya. Gitu kan. Sering menuangkan bensin dalam api. Gitu loh. Nah kali ini Pak kita akan mengundang salah satu orang yang sering memanaskan situasi Pak. Memanaskan Situasi Pak. Oke. Ya, jadi beliau ini adalah pimpinan redaksi dari salah satu media. Gak bahaya tanggung pemret. Nah, itulah dia, Pak. Coba kita lihat seberapa bahayanya gitu, Pak. Nah, ini kita harus buktikan seberapa bahayanya kita ngobrol sama beliau. Gitu. Oke. Kita garis bawahi ya. Kita lagi-lagi bahwa di sini tidak ada klaim tentang benar dan salah. Oh iya. Ya, apa yang jadi wahana berpikir beliau ya itu yang kita bahas di Iya, sini. yang ada adalah right and wrong. Kecernon. Aku saya wedi. Oke, langsung aja kita sambit aja, Pak. Kita sambut. Ya, jadi di sini ada Mas Pundi Pangestu. Oke, aplausnya dong. Saking Pundi, Mas. Saking Pundi Mas di. Ini wis lekas tenan to. Wis Latihan ya. Ora tenanan kok. Direkturnya. Ora ono. Nah, jadi Mas Pundi ini, Pak Tri, beliau adalah pimpinan redaksi dari klikhukum.id. Bahaya loh. Bawa hukum gitu sana. Pemerintah kabar. Nah, Ini aku absen lah ya. Yang dinaikkan aku absen ya. Biar nggak bahaya. Aku udah sering nih. Aku tuh kuliah malam, pagi ambil komputer. Malamnya aku dihukum. Kok tadi iklan Lazada, Pak? Kok tadi iklan Lazada, Pak? Kok tadi iklan Lazada gini? Sponsornya gitu, Lazada to. Bocor. Kok tadi iklan Lazada gini?
Nah, sponsor Lazada aku njaluk bayaran. Iya makanya. Kok nanti iklan Lazada. Ya maaf kelihatan ya nggak premium ya. Iya. Oke. Sak men. Iya, Cen, Pak. Memang sakit Pak ini Pak. Yuk. Makanya kita butuh Oke. support. Oke, balik lagi ke Mas Pundi. Pundi. Saking Pundi Mas Pundi. Saya dari tadi di sini aja. Oh, dari sini aja. Oh, Anda numpang kantor juga di sini. Numpang kantor. Sama dong. Iya. Tanyalah kalau aku. Kamu dari mana, Mas? Dari keluarga baik-baik, Pak. Oh iya, siap. Di kantor saya terlalu panas. Oh, gitu ya? Di sini aja. Oh iya. Betul. iya. Di sini kok kayaknya juga panas juga ya? Mas Muni, dengar beliau ini agak ngebacotnya panjang ya. Sebenarnya kalau bicara Kayaknya lagi merah. Oh, boleh Pak. Silakan Pak. Boleh. aku lagi mau serius tuh. Mereka bridging Akhirnya loh. fermentasi kan. Oh, fermentasi dulu kan nggak boleh dibuka. Oke. Nggak tahu. Sambil dibuka, kita ngobrol tentang Apa yang apa itu klik hukum. Apa yang dibuka, Pak? Nah, jadi gini Pak. Minumannya. Oh, ya. Jadi gini Pak. yang lain kan. Oh, malah kayak yang lain ini. Contoh rahasia negara gitu kan. Oh, iya. Iya, nanti. Ya kalau saya disuruh buka rahasia negara ya nggak bisa Pak. Saya nggak tahu juga. Jadi Salah kayaknya kita ngundang bintang tamu kali ini kita salah itu. Ayo, back Kita berharapnya kayak ada yang mau dibuka gitu loh. back to topic. Oh, baik, Oke, Mas Pundi, kan aku baca-baca di Klik Hukum ini kan kayak mengemas sebuah media ini dengan sesuatu yang unik gitu loh, kayak something new kalau aku melihat gitu. Nah, boleh nggak cerita sedikit mengenai Klik Hukum ini tuh sebetulnya tuh gimana sih dan mau mengarah kemana gitu loh Klik Hukum ini? Something new. Kok kata dolan kok. Iya sih, jadi ngono kuwi. Ngerti kok saya gini iki. Ora tau maca berita maksudnya. Tahu itu bukan yang baik. Nggak tahu ada berita gini. Katanya perusahaan literasi. Iya. Masa nggak tahu ada situs kayak gini? Udah aku pulang aja lah. Oke, klikhukum.id. Apa itu? Kita adalah sebuah media hukum yang bermutu tapi rendah. I see. Nah, kalau Berbetul tapi rendah. Iya. Yang sabar ya, Kak. Yang sabar. Oke, terus kalau media-media lain itu mengedepankan mutu, mengedepankan info yang bagus segala macam. Nah, kita itu media yang berdasarkan asumsi. Oh, betul. Kalau beliau mengedepankan Ajinomoto. Oh, Ajinomoto. itu nggak masuk loh. Nggak masuk. Nggak masuk ke sini loh. Oh, iya. Lanjut. Kenapa berdasarkan asumsi? Karena kita ngasih sudut pandang yang fresh, yang berbeda. Contohnya Oke. kalau kita melihat dari perspektif media, kan ada banyak media yang bentuknya pemberitaan, bentuknya info, bentuknya ngasih insight kayak gitu kan. Tapi rata-rata karena budaya literasi di Indonesia itu kan lumayan rendah gitu kan. Iya. Kalau saya Lumayan sangat rendah lebih tepatnya. termasuk kamu ya. Nomor 2 terendah, Pak. Nomor 2 terendah, Pak. Iya. Jadi Ini negaramu. Negara di Jawa berarti. Kita lagi di mana Pak ini? Aku anemia kan, anemia. Dibalas dong. Amnesia. Oh iya, amnesia. Gitu loh, ada gayung bersambut gitu loh. Pak DM Helmiah ya. Kok Helmiah ya barang kok. Biar dia merasa menyesal memutuskan masuk di SC itu loh. Yuk lanjut. Lanjut. Jadi gampangnya kalau kita itu ngasih sudut pandang yang berbeda. Kalau terutama saya kan kita spesifik di media hukum. Oke. Nah, media hukum itu banyak yang udah beredar media hukum itu dia ngasih info-info jas hukum gitu loh. Dan hanya untuk dibaca orang hukum aja rata-rata dan orang dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk baca itu. Terlalu berat lah istilahnya gitu ya. Kalau katakan nyempuyung langit, Oh iya. nyundul langit memakai. Pak, subscribermu nih banyak di Timur Leste loh Pak. Iya. Jadi tolong pakai bahasa Indonesia Pak. Itu sih pakai bahasa gitu. Jawa aja. Ya, gampangnya nyundul langit. Oh, nyundul langit. Nyundul langit. Ini nyundul bahasa mana tuh? Nyundul Nyundul bahasa mana? bahasa Sanskerta kayaknya. Ketinggian, udah gitu aja. Ya, iya ketinggian. Ketinggian, kapotan, kangelan. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini mau dibawa sesuatu yang lebih tidak kapotan. Jadi saya pakai kata nyundul atau kabotan? Dua-duanya bahasa Jawa aja. Hah? Dua-duanya bahasa Jawa.
Yang mana? Yang mana, Pak? Bapak kan yang sebagai yang paling senior. Seenaknya aja, senyamannya aja. Ayo. Tapi kemarin aku udah ditawari. Aku udah ditawari. Tamu lagi sopo tamu lagi. Lah aku tamu. Aku juga mau makan nggak bisa kok. Aku coklat semua, aku buat cemilan sendiri aja. Waduh. Bapak nggak laku, Pak. Udah dibeli mahal-mahal, Pak. Oh, itu di endorse itu. Oh, Iya, selera aku, Pak. Nggak usah diedor juga udah. Selera. Udah, gampangnya tadi lanjut sampai nyundul. Oh iya, nyampe dulu. Gampangnya kalau media hukum yang udah ada sekarang itu kan dia terlalu berat bahasanya. Hanya untuk latar belakang yang mumpuni aja. Latar belakang yang mumpuni untuk baca itu. Latar belakang pendidikannya kayak gitulah. Nah, klik hukum ini gimana dengan orang-orang grassroots yang dia cari informasi hukum, bacanya agak susah. Padahal yang mereka cari itu sebenarnya hukum-hukum praktis saja, kayak tertilang aku sidangnya di mana, birokrasinya gimana. Nah, nggak ada yang ngakomodir itu. Makanya klik hukum kita bikin klik hukum ada di situ dengan bahasa yang renyah. Dengan bahasa yang renyah sama kalimat-kalimat bukan kalimat, sama artikel-artikel yang pendek aja sekitar 500 kata. Terus sama gambar-gambar yang unik dan aneh karena kalau orang Indonesia itu sebenarnya kita bukan budayanya bukan literasi kan sebenarnya. Kita budayanya lebih ke kayak visual. Kalau kita lihat di candi-candi itu kan lebih banyak relief daripada tulisan-tulisan. Betul. Pernah ke candi nggak? Oh ya, terakhir. Kebetulan beliau lahir dari candi. Oh, candi mana, Pak? Coba dong dibuka klik hukum, coba. Iya, Kan bisa kan? Nah, Bisa nggak cara menggunakannya, Pak? Ya, sambil makan silakan. Oh, perlu diambilin kompor? Oh, nggak usah. Nggak enak. Ini aja. Proletar. Kita. Lemangan nyemil dikeremes lho. Ya Allah, ya Robi. Ya, beliau sangat menggambarkan begitu grassroots-nya. Aku tuh beliau. nggak makan coklat. Kalau aku makan coklat tuh mesti sakit gigi ya. Pemilangan coklat semua. Ini coklat ya. Aku nggak makan. Ya. Udah, bawa sendiri aja. Aku nggak mau merepotin temen. Jadi aku bawa sendiri loh. Tato kok lagi ya. Tambule tawa. Nah, canggih ya. Jikur situsnya sopo ini? Situs apa ini? Elek banget. Itu tadi Damar itu yang bikin kayak gini nih. Ya, Damar orang mana ya? Damar itu siapa tuh? Gak tahu Damar mana. Ya, ini ilustrasinya gambar Damar. Oh, oke. Jadi Itu soal siapa klik tuh? hukum ini maksudnya gini ya. Artinya selama ini tuh justru hukum-hukum yang sering sering dihadapi oleh masyarakat jarang dibahas oleh media hukum gitu maksudnya. Terlalu berat hukum-hukum yang dibahas. Bahasanya yang terlalu berat. Kalau jarang dihadapi masyarakat, siapa sih yang ngadepi hukum? Siapa yang nggak ngadepi hukum? Kalau kita lihat dari kamu lahir sampai kamu mati, itu semuanya peristiwa hukum. Pertanyaannya, kamu mau mati kapan? Nah, itu sih aku negonya sama Tuhan belum selesai sih. Oh, Gitu. Negonya sama Tuhan belum selesai. Besok kabarin ya kalau mau mati ya. Nanti kan udah keluar SK-nya aku kabarin. Maksudnya undangan dulu kan, supaya kalau kamu layak nanti bisa nyempetin waktu dulu gitu. Ya, tapi ya jangan mendadak matinya. Nanti kalau aku kan lagi bangun motor. Nah, nanti kalau duitku buat bangun motor malah kamu mati kan jadi buat kamu toh. Kasihan motornya. Kasihan motornya. Iya, aku juga. Aku anak pesantren loh. Kalau ngaminin yang kayak gini cepet loh. Mau tak aminin sekarang Bukan kok. gitu Pak, aku tuh ngelihat tadi ada di sana itu orang meninggal. Aku nggak mau gitu aja kayak tiba-tiba biasanya nggak meninggal loh dia. Gitu loh. Biasanya nggak meninggal, kok tiba-tiba meninggal gitu loh kan? Kasihan kalau ada saudara yang dari luar kota nggak sempat siap-siap ayo. Kamu nanti kalau meninggal mau masuk surga nggak? Rencana sih gitu. Rencana gitu. Mau sekarang nggak? Nggak mau. Maksudnya itu ada. Ini bahasnya Rarono. Ini bahasnya Rarono. Mau topiknya ini loh, melu briefnya loh. Briefnya gak Rono. Ini
adalah media untuk hukum, media hukum bagi para masyarakat Indonesia umum yang minim literasi. Nah, makanya lihat dari tampilannya, gambarnya menggelitik orang untuk membaca, judulnya cukup simpel untuk dipahami. Setidaknya apa itu politik praktis dan politik kebangsaan? Apa coba? Praktis. Ini kongkon podcast loh, makanya gue duduk layar loh. Praktis. Ini WP sama lah. Tutup baik. Oke. Udah. Kita kembali ke topik lah. Bisa nggak WP sama toh? Nah ini kalau nggak salah Pak, pembacanya itu udah sekitar 300 juta. Wow. 300 juta. Penduduk Indonesia aja kurang dari itu loh. Penduduk Indonesia yang di Indonesia, yang nggak di Indonesia tetap jumlahnya belum nyampe 300. Belum nyampe? Belum. Nggak rencana ditambah? Hah? Nggak ada rencana ditambah? Ya Transfer kan? pemain gitu? Ya udah, kemarin 2 toh. Udah. hitungannya dari mana? Dari jumlah NIK yang terbit sama akte kelahiran yang diterbitkan. Nah, kalau saya kan Kayaknya kalau ini di web masih ada ya. Kalau di web kan itu device Pak. Oh ya, orang-orang kayak dia ya. Nah. Satu orang punya device 3. Oh ya. Kamu jadi gue nggak mau punya device banyak-banyak tuh. Loh, supaya kan ini mafia ceritanya. Jadi kalau misalkan dicari yang satu dimatiin, yang satunya dihidupin kan gitu Pak. Supaya sok misterius. Aku bisa merubah tampilannya. Wah, tak rubah. Wah, tambah elek. Oke, so dengan gini Pak, Mas Mundi, aku mau tanya lagi. Ini kan masuk tadi ke topik pertama kita ya. Tahun panas nih, ya kan? Tahun panas. Oh iya, panas banget. Gak hujan-hujan coy. Gak hujan-hujan. Sumurku tuh kering bro. Jadi aku bisa nyedot air itu setiap jam 2 malam baru ngedok. Kalau sebelum jam itu kering. Nah sekarang kalau aku perang itu kering di rumah Pak. Kayaknya kita salah. Bukan. Ini masalahnya gini. Panas tuh. Di luar sana orang kenal aku tuh sebagai pengusaha yang jelas, ekspor. Ini obrolannya apa sih? Nggak tahu. Kok nggak ada isinya gitu. Oke, salah ngambil. Aku resign aja ada di sini Pak. Loh, aku resign aja. Nggak sanggup aku Pak. Dan coba tak kembaliin lagi pembahasannya, nggak mau lagi Pak. Tetap miring gitu loh. Oke ya. Gimana? Oke. lah yang ada isinya tuh yang gimana? Oh iya Nah, kan. gini. Ini kembali lagi semua itu akan kembali lagi bagaimana hostnya menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Pak, hostnya kan kamu juga. Kita kan co-host. Aku co-host. Tapi kamu nggak cocok jadi co. Kayak hitam gitu. Kalau putih sipit ya co. Masam. Oke. Menyikapi tahun politik klik hukum. Iya, tahun politik kenapa? Ada rubrik khusus nggak untuk membahas politiknya? Nggak ada. Terus gue ngundang kene nang apa? Orang ya. Kebetulan dhewe sing gelem Pak, sing liyane ra gelem. Asal. Enggak, gini deh. Sebagai orang yang ada di industri media gitu. Gimana? Sudut pandang. Ini serius? Ini serius Pak. Serius. Serius Pak. Podcastnya ya ono isine gitu loh. Iya. Orang guyang-guyu aja gitu mau Saking iki. wong sing nonton Oh, kuota, bayar kuota, Oh, ki nonton ora ana manfaat. Iya, masa orang manfaat. Kuotanya juga nebeng wifi teman. Iya. Paling tetangga. Paling minta tethering. Aku ngomong biar bagus, diajar lagi. Tapi masalah WiFi itu ternyata itu loh Pak, agak pelik loh. Kita pernah ngangkat juga loh WiFi itu. Gampangnya kalau sekarang cacili-cili ada WiFi koin toh sekarang, cacili-cili pada WiFi mobil. Iya. Itu ternyata ilegal loh, nggak boleh loh itu. Pak, tapi sebentar nih Pak. Mohon maaf nih Pak, bukan saya tidak menghargai Anda sebagai tamu Pak. Oh. Tapi kalau Anda nggak mau ikut guide gini Pak, ini nanti kita nggak selesai Pak. Nggak selesai loh Pak. Bukan aku nggak tertarik sama WiFi koin Pak. Gitu loh. Mohon maaf nih Pak sebetulnya Pak. Ada guide-nya loh Pak. Oh, iya, Aku udah iya. bikin malam-malam, aku kirimkan ke Bapak gitu loh. Nggak.
Aku bilang nggak mampu lagi Pak. Duduk. Oke. Apa yang kamu harapkan? Kamu pengen ada isinya apa? Apa yang kamu harapkan? Siapa sih yang lihat podcastmu orang Indonesia? Enggak, paling enggak itu ada bapak ibuku nonton Pak. Oh, bapak ibumu. Ya udah. Berarti serius Podcast bapak ini ibu. 2 yang nonton Pak. Bapak ibuku. Oh iya. Gitu loh. Itu paling enggak itu kan aku supaya enggak malu-malu amat gitu loh Pak. Ini loh anakmu. Biar kelihatan kerja gitu loh, maksudnya gitu loh Pak. Iya. Aduh. Anakmu kerja loh. Oh, adik begini. Oke. Ya, ini aja deh. Kita Oke. ngomongin sebagai Tahun politik. pelaku di industri media. Sebetulnya peran dari media sendiri di dalam politik ini tuh bagaimana, Pak? Menurut Pak Bundi Pangestu. Kalau sebenarnya media yang ideal itu harus ada di tengah-tengah. Nah sekarang kan Oke, siap. ini aku bagian dikat ya. Enggak lah. Enggak gede gitu suaranya. Kalau tak spotlight. Yuk. Ya tadi gimana? Pak tolong Pak. Tolong lah Pak. Iya. Media di tahun politik. Maksud peran media sendiri itu tuh gimana sih? Seberapa penting kan? Sebenarnya penting banget. Karena gini, media itu kan dia corong informasi yang dari Indonesia. Ya gampangnya kamu tahu birokrasi nyoblos harus ngurus ini itu dari mana kalau nggak kamu baca. Mungkin dari video kalau sekarang. Nah video itu kan juga media. Ya ke situ. Nah ya kira-kira gitu sih. Kalau di Klikhukum sendiri, kalau kita biasanya malah agak nakal. Kita nakalin, kita nyinyirin gitu loh. Kita gampangnya orang Indonesia itu kan banyak juga yang sekarang kan yang sentimen gitu loh. Kenapa sih kok pada terlalu serius menyikapi politik gitu loh? Ya. Terlalu sentimen, ada perpecahan keluarga, ribut. Iya gara-gara politik, ribut di grup WA, dimarahin Pak D-nya, soal gitu. Keluar dari grup keluarga gitu kan gara-gara beda pilihan gitu. Nanti nggak dapat warisan loh kan, bingung kan. Ya jadi media ini fungsinya di tengah-tengah, kalau bisa itu harus menetralisir. Kalau kita menetralisirnya dengan cara yang agak nakal. Apa itu? Main agak nakal. Yang gembira itu tadi. Iya, yang gembira. Gampangnya gini. Nah, ini ada kita ada konten Jobos, ada penulisnya bagus banget, turun dikit. Wah, ini bagus loh itu tulisannya Warung Madura, kiamat buka setengah hari. Oh. Nah itu gimana sih cara anak rantau bisa ikut pemilu tanpa harus vokal. Nah ini kan kita ngasih tahu yang gini-gini gitu. Oh. Tadi tanya loh, medianya ada rubrik politiknya nggak di menjelang tahunmu? Dia bilang nggak ada. Nggak ada Begitu rubrik saya khusus. baca, ini rubrik politiknya banyak loh. Itu bukan Ada rubrik, Golput. Pak. Itu kan artikel. Itu artikel bukan rubrik. Kita Bapak tahu nggak sih bedanya rubrik sama artikel, Pak? Oh iya. Bunuh aja Mas, bunuh. Terus. Oke, nah cuman gini Pak, Bro, aku ngomongnya Pak apa Bro sih? Orang konsisten kok. Tidak konsisten. Jadi gini Pak, kalau kita lihat masalahnya itu begini Pak, harusnya kan media ini menjadi tempat untuk mengedukasi, kan begitu. Berarti kan harusnya kan memposisikan diri senetral mungkin kalau dia di dalam ranah politik ini. Nah, tapi nggak tahu ya, kegelisahanku dan kegelisahan teman-teman sekarang ini banyak media itu yang condong ke satu sosok atau satu pilihan gitu. Jadi kayak ini kan media ini kan penting banget untuk mendrive, sebenarnya sangat bisa untuk mendrive opini publik sebenarnya kan begitu. Nah ini dimanfaatkan untuk publik ini bisa memilih ke satu calon misalkan begitu dalam konteks pemilihan umum kan gitu. Nah kalau dirimu melihat ini gimana Pak? Ya dilihat aja, kan melihat. Nah, gimana? Aku tuh udah mengatur pertanyaannya panjang. Oke. Tak susun dengan kata-kata yang baik dan Anak stick baseball loh. Kayaknya belum pernah ada Pak, ya kan? Podcast, namanya dibukulin gitu. Kayaknya belum pernah ada sih Pak. Ya. Enggak, gampangnya. Kita kembali. Gimana caranya membuat sebuah media yang bisa netral di era politik sekarang? Ya kalau sekarang netral gini, aku malah ambil prinsip gini, jadi abu-abu. Kok malah jadi abu-abu? Ya nggak di putih, nggak di hitam. Artinya kita di tengah-tengah.
Oke. Sekarang kan kayak ini kan ada putih, ada hitam, ada benar, ada baik. Hitam yang di tengah-tengah aja. Wong kita juga nggak ngasih apa. Core-nya kita itu kita ngasih informasi sama nge-share gagasan. Core-nya, terutama untuk dihukum ya. Jadi kalau sebenarnya hukum sama politik itu suatu hal yang berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan juga. Oke, iya. Nah, masalahnya gini. Terus apa sih trik-triknya dari Klik Hukum sendiri untuk membuat ini tuh kita abu-abu loh. Jadi kayak supaya tidak membuat opini publik ini bergeser gitu loh. Makanya artinya gini, nggak mencondongkan ke satu pihak gitu. Itu triknya apa yang dilakukan oleh Klik Hukum? Kita berpihak kepada negara. Berpihak kepada negara. Kayak kita. Ya gampangnya gini, kalau orang misal kan banyak juga media-media pers dia cari kesana kesini yang ditanyain kan misalkan caleg paslon A, paslon B, itu visi misinya kayak gimana, ntar orang bisa consider di situ kan. Terus ujung-ujungnya traffic sama rating medianya. Nah kalau kita kan nggak melakukan itu, kita nggak melakukan untuk mewawancarai satu, nggak mencari karena pada basicnya kita bukan media pers. Kita balik lagi, kita media asumsi. Jadi ya kita punya wadah untuk nulis ya sakarepku gitu loh maksudnya. Sorry, aku awam nih di media. Bedanya media pers dan media asumsinya apa? Nah, kalau media pers Gina secara legal. Gina siapa nih? Beri-bawa Gina. Tahu. Aku kenalin soalnya. Ayo lah. Terus balik ke Gina tadi itu. Oh iya. Gina Ya, kita balik. Tadi media ya. Kalau kita lihat dia mau apa tuh? Bedanya media pers sama media asumsi. Bedanya punya lisensi atau enggak? Oh. Kalau yang media siapa? Jurnalisnya kan kalau kita jadi jurnalis itu harus ada lisensinya, harus ada kartu pers. Harus punya kartu pers. Itu Ya, dari Dewan Pers. Oh, Dewan Pers. Indonesia. Nah, itu terlalu banyak. Itu kita ngeliat kan, wah kayaknya banyak nih pembatasannya gini kan. Ya udahlah, kita main yang asumsi aja. Yang penting kita kasih knowledge dan itu normatif. Misalkan kita ngomongin KPU, ya kita ngeliat dari websitenya KPU. Gitu, terus kita muat, kita rangkai ulang. Jadi lebih mudah dibaca. Dengan kita bahas storytelling atau gimmick-gimmick dan segala macam di tulisan-tulisannya kayak gitu. Ya sebenarnya kita nggak mau ke pers itu ya karena belum ada budget aja. Oh iya. Pak Tri mau banyak berapa putus investor? Boleh. Karena mereka belum di-endorse sama media group aja. Atau MNC. Pak, tanya Pak, dulu ada putus Pak, nanya Pak. Aku lagi mempelajari. Mempelajari. Oh iya. Oke, harga media apa? Mau bikin media apa? Ini sih rencana kita mau bikin media. Tripod ini juga media. Iya kan ada media. Iya. My opinion. Ya kan. Kalau kita lebih ke media data. Nah, oke. Gimana? Saya mungkin agak simpel karena memang di berita-berita terbaru yang diterbitkan Klik Hukum ini banyak sekali membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Bukan politik. berita Pak, bukan berita. Artikel. Artikel, ya wes artikel itu kalau dibaca jadi berita. Oh enggak, beda. Berita itu beda juga ya. lumayan beda. Aku salah ya, aku pulang ya. Kayak tadi kita tuh salah gitu. Kayak udah bersambut dari tadi. Kita pulang aja lah. Biar Artikel yang disebarluaskan itu bisa jadi literasi dan itu bagi orang baru yang belum tahu tentang artikel itu juga jadi satu berita baru buat dia. Nggak paham kan? Ya, aku juga nggak paham. Aku juga nggak paham. Terlalu belibet Pak. Omongan Anda ini Pak. Senang saya itu, Mas. Kelebihan saya itu. Iya. Ini di artikel-artikel banyak banget menyentuh tentang politik. Yang terbaru ya. Yang terbaru ini memang lebih banyak tentang politik. Bawaslu. Apa sih bedanya KPU dan Bawaslu? Ini kan jarang orang yang tahu gitu loh. Ya. Jadi orang KPU Bawaslu itu apa toh? Kok kayaknya kalau di pemilu ada terus gitu. Sebenarnya ini hal yang berbeda. Nah ini kalau dibaca ya di sini dijelasin KPU itu apa, Bawaslu itu apa, fungsinya apa, untuk undang-undang yang mana. Kita ke situ gitu loh. Ya.
Sebetulnya tuh peran media ini sebagaimana untuk meredakan kepanasan-kepanasan itu tadi gitu loh. Peran media ya sebenarnya cuma apa, kita cuma bisa sebatas ngasih info. Kalau kepanasan siapa sih yang bisa ngatur manusia gitu loh. Akhirnya dia kepanasan dengan apa, dia berkonflik dengan takdinya, dengan budinya karena karena pendapat politik yang pendapat politik atau pilihan politik yang berbeda, pilihan paslon yang berbeda gitu loh, dengan segala macam visinya. Jadi itu gul-gulnya itu mau apa mereka kayak gitu. Tapi kan balik lagi ke sifat manusianya. Terlalu banyak manusia yang senang ribut. Kayak bapaknya. Suka banget ribut dia. Enggak, sebenarnya udah dijawab. Makanya dihadirkan rubrik Bu. 4 cara menjaga kewarasan. Yang penting itu kita punya waras di kepala agar nggak terlalu menjadikan politik itu masuk ke dalam pikiran kita. Oh ya. Gini. Kenapa kita bisa jadi kayak gitu? Karena akhirnya manusia terlalu banyak menampung informasi. Mungkin karena apa, kita nggak diajarin di sekolah untuk memproses informasi itu gitu loh. Oke. Mungkin di kurikulumku pas aku sekolah gitu. Nggak malah sekolahku seminggu gitu. Kita nggak diajarin untuk memproses informasi, tapi kita cuma diajarin ya dikasih informasi. Iki loh carane, iki kok ngene. Ini loh prasejarah. Oh, ada petakan Trebus, ereksi terus. Ya, sampai kayak gitu kan. Ada manusia purba, ada manusia modern. Lah kadang dipikir-pikir, kita cuma dikasih informasi itu tanpa dikasih tahu kok bisa ada itu gitu. Ya. Nah, pada akhirnya kesini kan kita kayak hampir kayak pentol korek. Ya termasuk aku sih. Pentol korek ya? Ayo, geser sidik, jelas, gampang bakar gitu. Gampang tersebut. Paslon favoritnya dikritik dikit, marah. Oke. Apakah itu juga termasuk efek dari berkembangnya teknologi informasi? Ya, sekarang itu gini, kalau aku sama anak-anak, kalau aku sama teman-teman klik hukum itu, kita bilang, informasi apa sih yang harus kita sajikan di zaman 15 detik 1 menit gitu loh. Maksudnya gini, sekarang kan gambarnya kita juga mungkin itu salah satu dari kita adalah generasi 15 detik 1 menit. Kita harus nyerap informasi. Kita disajikan informasi dalam 15 detik sampai 1 menit. Betul. Di media sosial, di TikTok, di Instagram kayak gitu loh. Itu kan informasi yang bisa ditaruh itu dikit banget. Kadang terlalu padat. Betul. Nah, berarti kan kita berarti kan kita balik ke kita sendiri, mau ngambil informasi ini masukin otak atau mau kita kesulut dengan informasi kayak gini. Kadang-kadang juga aku kesel, ya masa gini sih informasinya, masa gini sih, masa kayak gini sih, dan belum tentu benar. Iya. Nah itu sebenarnya kemarin juga waktu aku datang ke Hari Pers Nasional ya, itu juga sempat dibahas tuh bagaimana peran antara media massa versus media sosial nih, gitu kan? Karena kan kalau media sosial ini kan banyak informasi yang tidak terkurasi, gitu loh. Nah, menurut Pak Pundi gimana melihat itu kan? Tadi benar kayak sekarang itu sederhananya kan gini Pak, manusia itu kalau dikasih makanan, gitu, pilihan makanan 2 itu masih enak milihnya, antara opor sama sate, pilih mana masih enak. 3 ditambahin nasi goreng masih enak milihnya. 5 masih udah mulai nih bingung. Nah, ini kalau 100 pilihan, 1000 pilihan, yang ada kecenderungan manusia akhirnya tidak memilih yang mana di depan mata dimakan. Gitu. Itu kan kayak naluriahnya manusia kan seperti itu. Nah, itu relate atau sejalan dengan yang namanya informasi. Zaman dulu informasinya cuma ada beberapa, jadi kita masih bisa memilih, informasi ini yang benar, informasi ini tidak benar. Nah sekarang ada jutaan informasi di internet, ya kan, melalui media sosial yang informasi tidak terkurasi. Kayak itu kan karena kan user generated kontennya. Nah itu tidak terkurasi sama sekali. Yes. Nah yang akhirnya kita disajikan kepada kita, akhirnya kita nggak memilih informasi itu baik atau enggak. Yang ada di depan mata itu kita konsumsi aja. Gitu loh. Nah, menurut Pak Pundi gimana melihat fenomena ini? Yo gimana ya? Itu juga kan nggak bisa dikendalikan. Kita kendalinya juga nggak bisa gitu. Itu udah masuk ke behavior atau ke habitnya manusia juga kan dalam olah informasi. Kalau kamu bilang disajikan 100 sampai 1000 informasi itu nggak bisa milih. Nah, orang cenderung kan ada yang tipikal serakah.
ambil kabeh, pangan kabeh, diambil semua tanpa diolah, tanpa dipikir, tanpa diolah dulu di otak gitu. Tapi akhirnya cuma kayak kopas informasi dan itu salah gitu loh. Dapat informasi, masukin ke otak, langsung dikeluarin, kayak gitu nggak diolah-olah dulu gitu loh di otak. Ini dia nggak divalidasi. Nah, makanya di konten-konten kita itu selalu kita walaupun kita ada opini dan asumsinya, paling nggak itu ada based on faktanya. Apa? Faktanya. Kita nyematin di situ lebih sering kita nyematin undang-undang. Itu kan fakta. Iya, itu sesuatu yang nggak bisa dirubah, itu udah pasti paten tuh. Ya bisa dirubah sih kalau kamu JR. Mau apa yang mau dirubah? Kamu keberatan sama undang-undang mana, Bro? Ya kayak misalkan batas usia gitu. Omnibus Law kamu gitu. Baleni meneh. Sesuk digeruduk. Apa undang-undang ormas? Atau apa nih? Saya jero-jero ya, aku belum siap digerebek. Loh saya tuh ngikutin ya, Mas. Iya. Ya. Oke. Nah, terus gimana? Apanya? Tadi kita ngomongin Kok kenapa undang-undangnya dirubah tadi? Oh iya. Hukum, Based on fakta. Based on fakta. Fakta tertingginya adalah dipakai asas undang-undang. Nah, berarti pertanyaanku adalah sebetulnya ini tuh positif atau negatif dengan banyaknya informasi yang tersebar di media sosial yang tidak terkurasi? Positif dan negatif nggak bisa ya kita melihat, aku nggak bisa bilang ini positif atau negatif ya, malah sebenarnya mereka itu seperti itu kayak baterai itu bisa bekerja itu kan karena ada minus, ada negatif dan ada positifnya kan? Yeah. Nah aku menganggapnya itu seperti itu. Nah saat orang itu ada positif dan negatif, kita coba di tengah-tengah itu jadi arus gitu. Kita coba di tengah-tengah untuk jadi arus. Kita tidak memperburuk suasana, tapi kita tidak juga menjernihkan suasananya gitu. Jadi poros tengah. Iya udah di tengah aja kita mainnya. Kalau orang ngomongin misal satu instansi kecewa dengan satu instansi begini gitu, ya kita balik lagi lihat, oh ini lagi viral instansi A gitu, misalkan dengan regulasi yang begini terlalu ribet ini tuh. Nah kita kasih tahu kenapa sih bisa ribet. Ini ribet itu karena gini. Nah opini penulis itu juga ditaruh di situ. Misalkan penulisnya juga bilang, aku juga nggak setuju nih dengan cara yang begini karena apa? Based on apa? Itu ada latar belakangnya, ada isinya, terus ada undang-undangnya yang mana gitu. Ada nggak? Dan kita minim lagi keputusan MK itu Ada. Tadi saya ada. Kamu lihat dong opini mereka ini gimana gitu loh. Opini mereka ini gimana? Bahas keputusan MK gitu. Itu ada yang nulis kayak di atas kok, itu diserta aja, dia paling atas. Oke. Tulis aja MK. Canggih. Menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah satu hal kewenangan MK. Nah, itu kan udah kewenangan MK. Betul. MK negatif legislator. Nah, negatif legislator itu apa, Pak? Nggak tahu. Ini Pimret tenanan lagi, Pak. Pimret tenanan lagi. Nah gimana tuh? Itu jam lah itu dibaca aja. MK negatif legislator yang malah memberi red carpet ke capres atau cawapres. Nah kita kan akhirnya ada kata-kata di belakang, gak salah tuh. Itu kan bisa salah, ya udah salah. Oh. Gak salah tuh, gak salah, ya udah. Gak mutusi Gitu loh. Kita ngambil tengah-tengah. Yeah, Nah yeah. ini kan kita bertanya lagi, siapa sih yang berhak menentukan UMK di setiap daerah? Dari sopo gitu. Itu kita kasih tahu di situ. Tiga manfaat mengirim pak ke pasangan. Nah ini ada based on story-nya. Ini masalah Sambo kemarin. Jadi kenapa Sambo? Dilanjut nggak? Boleh. Nggak ngeri ya? Nggak ngerti sih. Kita juga ada bahas di TV kalau saya di TV. Bahaya. Gak apa-apa, nanti kan kita kan gampang Pak, kita
arahin ke klik hukum. Pokoknya kalau ada apa-apa klik hukum kok gitu yang bahas gitu. Oh. Gitu. Kita kan hanya menyadu tepatnya klik hukum gitu loh. Iya, Gitu tapi aja. sebelum nyamperin klik hukum, karena dia tahu tuh klik hukum Kita ada bilang, backup. saya di-trigger sama orang-orang Troya nih. Ya, kita ini hamba saya Iya sih, ya. betul juga sih. Nggak usah mereka kayaknya macam-macam. kumpulan penghukum. Oh, enggak. Orang-orang hukum ini kan ada. Iya. Kalau kita kan orang-orang sawah gitu. Ini yang jadi gap di antara masyarakat tuh kadang satu perasaan pribadiku. Orang hukum dipandang sama masyarakat non hukum itu kayak sesuatu yang wah takut sama orang hukum, takut sama ini. Hukum itu di Indonesia terlalu kaku pada akhirnya karena image. Aku nggak tahu kalau saya di awal itu dari mana. Kenapa orang-orang hukum dari pengacara kok saya Nyemil dewe, serat-serat dewe. Lanjut. Nah, jadi kita ngelihat ya, hukum itu sudah semestinya harus ngeblend sama masyarakat. Karena itu ada di setiap lini kehidupan kita. Mudahnya itu. Nah, tapi yang terjadi faktanya orang-orang kita itu kayak ngeliat memandang wah gitu loh, kayak orang hukum langsung wah hukum ini agak hukum gitu, artinya kayak dangak gitu loh. Nah, di sini kita tuh sama-sama apa teman-teman klik hukum itu kita punya satu guidance. Hukum itu harus balik ke masyarakat, harus ngeblend sama masyarakat, harus jadi receh ke masyarakat juga gitu, ngikutin masyarakatnya. Tapi aku bisa jawab statementmu itu Pak. Kenapa kok masyarakat image-nya kayak orang hukum ini ditakutin lah, orang hukum ini kayak di atas lah dan lain sebagainya? Aku bisa jawab, karena memang ulah oknum Pak. Ulah oknum yang paham mengenai hukum, akhirnya beli dui. Itu sering kejadian, benar nggak? Gitu Pak, masalahnya itu begitu. Jadi kayak karena kan orang-orang yang apalagi gini deh, kita nggak usah ngomongin luar Jawa deh, kita di Jawa aja banyak masyarakat yang literasi hukumnya itu kan sangat rendah, mereka benar-benar nggak paham gitu. Dan kalau mereka kayak dimanipulasi gitu kan, itu lebih sangat mudah gitu loh. Apalagi sama orang-orang yang lebih paham hukum, dimanipulasi bab hukum, mereka kayak ya gampang banget gitu, akhirnya mereka dirugikan gitu loh. Nah, memang bagus sih kalau adanya klik hukum ini kan, jadi kayak orang itu lebih gampang belajar hukum. At least literasi mengenai hukumnya ini bertambah. Ya. Iya. Kalau susah memahami hukum ya baca aja klik hukum. Masih Iya. masih Tinggal baca. Oke. Tinggal masalahnya. Masalahnya gelem maca ora. Bocor ora, itu yang jadi masalah. Gitu. Oke, kayaknya ini tadi udah 3 jam berlalu Pak. Yes. Aku mau kasih tugas buat dirimu Pak, coba sampaikan. Saya ya, sudah ya. Jane ket mau ki bahas apa to iki jane iki. Ya. Gimana? Pilih paslon nomor berapa Pak? Nah, lo. Ayo, paslon. Nggak boleh golput loh. Nggak boleh golput. Nggak boleh golput. Kita menentang golput. Bapak mau yang mana? Mau yang gemoy? Mau yang pintar? Golput merupakan sikap yang dijamin oleh konstitusi. Jadi di mana larangannya? Nggak boleh ngajak golput Pak. Nah, nggak boleh ngajak. Aku ngajak enggak? Loh, Aku nggak ngajak kan? kamu tidak ngajak, tapi tadi kamu menjustifikasi nggak boleh golput. Boleh, asal nggak ngajak. Di Aku kan depan nggak umum. ngajak. Kalau lewat WA boleh. Kalau di depan umum nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di depan khusus boleh. 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 Nah, yang tidak boleh lagi itu kamu lewat WA, tapi dibaca rame-rame satu kampung. Itu nggak boleh. Berarti nggak umum dong. Nah, karena WA-nya disebarluaskan. WC aja umum loh. Iya. Tapi biasanya yang umum itu bau Pak. Ini nggak bahaya tadi. Mau gitu. Kayaknya caimin sih dia. Ngomong nggak bahaya terus. Bagus kok dia. Bagus kok dia. Terus paslon yang lain juga caleg bagus. Dan semua capres dan cawapres itu bagus. Ya, bagi yang menganggap mereka bagus. Jadi menurut Bapak nggak bagus. Mana? Berarti menurut Bapak nggak bagus. Bapak nggak ada yang mendukung nih, mau golput apa gimana? Ini adalah menjustifikasi orang ya.
menjerumuskan orang loh, nggak bahaya. Oke Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Pundi. Ini kayaknya udah 30 jam kita ada di sini. Nanti takutnya nggak ada yang nonton, kayak papa mamaku juga nanti kayaknya bakal bosan. Kalau Iki bayar karo papa mamamu iki. papa mama, soalnya ini kayak udah jam segini kan udah agak malam. Nanti aku cariin mama. Oke siap. Pak disampaikan Pak. Disampaikan. Sebenarnya bukan summary sih, bukan mau dikonklusikan. Iki closing wisan rampung. Kurang. Urung. Rasanya ini pertanyaan terakhir masalah media sosial mau wisan. Nah, enggak sih, sebenarnya yang sedikit agak mengganggu pikiran saya. Nah, kenapa sih? Karena kita kembali lagi ke colak-calik definisi brand acaranya gitu ya. Kenapa sih media yang dipilih bagi para caleg itu selama ini selalu konvensional dengan menghadirkan sampah-sampah visual di jalan-jalan, Fisik, bentuknya fisik, dan akhirnya menjadi ya sampah beneran karena material ada limbahnya dan segala macam. Jadi bagi jenengan caleg itu sampah. Saya nggak kesana, kok bahaya? Atau Tadi katanya sampah. atau menurut Anda ini caleg-caleg ini tuh konvensional sekali? Mas, kamera dimatiin aja, Mas. Kenapa jadi lembab ya? Kenapa? Ini sebenarnya keresahannya apa? Ada apa gitu? Apa Bapak ini anti politik sebetulnya atau gimana? Anti pemerintahan atau bagaimana? Kisah jane kene kok hoso apa tersangka tuh ya. Nah, harusnya kan memang kalau menurut saya di era digital ini para caleg-caleg ini menggunakan juga media sosial sehingga sampah-sampah itu tidak semakin banyak. Sampah-sampah tentang materi printingnya dan Oh, berarti menurut Bapak bisnis digital printing ini ya membuat limbah aja ya? Kurang bermanfaat atau bagaimana menurut Bapak? Jadi ya. Berarti sampahnya dipindahin ke media sosial. Jadi sampah media sosial. Media sosial kan memang tempat sampah. Tempat curhat. Nah, yang saya tahu klik hukum dia tidak berusaha untuk jadi orang lain. Terbitkan artikel, buat artikel yang baik, masalah dinilai positif atau negatif sama orang lain itu urusan orang lain. Fokus aja dengan apa yang mereka buat. Oke. Terus media ini sebagai poros tengah tadi katanya. Ini kok kayak bergeser ya, narasumbernya geser ya? Iya, narasumbernya geser. Jadi hostnya kita nonton. Diulangin dari awal saya hostnya. Kesel aku rek, guyu ya mau asmi. Podcast rano isine tenan. Nanti mensamirikan susah toh? Mensamirikannya susah kan? Emang yang berisi yang gimana sih, Bro? Ini kan kamu podcast itu yang berisi yang gimana? Apa yang kamu harapkan? Jadi gini loh Pak, saya ini kan sering mengkampanyekan mengenai bagaimana cara berkomunikasi. Jadi ada runtutannya, gitu kan? Dari pembukaan ini intinya apa, terus bagaimana menyampaikan gagasan dengan baik dan benar akhirnya ditutup gitu. Kayaknya itu berantakan gitu Pak. Itu Pak masalahnya Pak. Itu berantakan. Ini tuh kayak merusak personal brandingku Pak. Karena kamu jarang nongkrong Mas. Coba kamu nongkrong, banyak insight di tongkrongan. Bahasanya ngalor ngidul. Iya. Ntar malam dikit ada bel dari surga. Linting ya. Oke. Oke. So, sampai dengan Februari 2024 di mana seluruh masyarakat Indonesia akan memilih siapa presiden dan wakil presidennya, siapa para calon legislatifnya yang terpilih. yes. Klik hukum akan bicara tentang apa lagi? Next. Kita paling bicara ya udah ngasih info aja yang udah kita berpihak pada negara, kedaulatan. Poinnya. Okay. Kedaulatan Indonesia itu harus nomor satu. Jangan kalau idealisnya ya jangan sampai ada perpecahan lah di antara tongkrongan. Ya. Jadi kan kalau negara itu kayak
Maksudnya kalau di politik itu kayak dari tongkrongan ke tongkrongan kan kayak sekarang udah sering banget tau bahas politik. Aku kemarin nongkrong di angkringan itu juga bahas politik. Bahasnya politik. Terus di angkringan itu ada sate usus gitu dan Sate ususnya bahas politik nggak? Hah? Sate ususnya bahas politik nggak? Sate ususnya cuman yang sebelah deket Jember itu enak loh. Oh enak ya? Enak. Dia apa lagi? Ada ini brutu ada nggak? Wah ada bruto. Itu bisa request minta dibakar Mas. Oh dibakar, oh enak banget sih itu. Nasinya sambal teri apa sambal ban? Loh, kenapa Bapak itu? Pak, rusak nasinya Pak. Pak, rusak Pak. Ini bahasannya negdi, usus angkringan barang dibahas. Asem. Aku cancel penerbanganku ke Bali loh, gue acara ini loh. Bajingan. Ini loh Pak. Masalahnya di Indonesia ini Pak, kita itu terlalu banyak orang yang gampang marah. Slow Pak, slow. Iya, slow. Ini loh smart, solutif, Pak. Kreatif, ingat Pak. Smart, solutif. Smart, solutif. Kita tadi lagi bahas, semua orang bahas politik. Wise, Kok Pak, kalian bahas usus? Ison jalur dibakar oporan. Wise Pak, wise. Positive thinking Pak. Usus ini Pak, Smart. ini mempengaruhi politik loh Pak. Bagaimana orang ini mau wise dalam memilih kalau perutnya kosong Pak, kalau ususnya kosong Pak? Nah, benar. Di agama saya aja kalau ada orang kelaparan suruh kasih makan. Karena logistik ini mempengaruhi logika loh. Logika tanpa logistik. Itu omongan saya pusing. ya. Ini Ada santai, bro. logistik kalau nggak ada Kayaknya- logika, salah nggak ada logika. Udahlah podcast ini kayaknya udah nggak layak untuk Smart, ditampilkan. solutif. Bahkan Udah nggak layak untuk ditampilkan. Jadi teamwork, kreatif, inovatif. Wise. Tolong. Smart bro. Smart. Gini aja deh, masing-masing kita kasih closing statement. Oke. Dari hasil apa yang kita bicarakan atau semua hal apa yang sebaiknya orang sikapi di tahun politik ini, Oke. agar tidak ada lagi perpecahan keluarga, teman jadi jauh. Selain pinjam 100 dulu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk agar masyarakat yang nonton, yang jumlahnya seberapa itulah, 2. viewernya tripod ini ya. 2. Nah, tolong dikasih closing statement lah. Oke. Dari Bapak dulu dong. Kan saya yang ngasih perintah dulu. Oh iya, dari Pak Budi. Closing statement dari host dong, dari bintang tamu dong. Closing statement Pak. Closing statement. Jadi pilihannya kemana ya? Mau 1 atau 2 atau 3? Kayaknya kalau Pak Budi ini agak susah sih. Ya. Aku menerka-nerkanya agak susah. Sekarang tuh kalau foto Enggak, kalau enak ya. nebak-nebak siapa yang menang, siapa yang kalah itu gampang. Oh gampang. Gampang. Oh, apakah karena sudah diatur atau gimana? Wah, kayaknya tahu banyak ini. Kayaknya abis ini saya wawancara gimana, Pak? Nanti untuk konten. Pak. Closing statement. Closing statement. Yuk. Oke. Banyain guyon aja sih. Jangan tegang-tegang banget lah di tahun politik lah. Oh, oke. Kemarau udah panjang, panas. Ditambah tahun politik panas, sumurnya asat. Bu ya udah gitu loh. Uang apa? Emang ini itu banget ya? Apa krusial banget ya untuk hidupmu ya? Terlalu krusial banget ya? Bu ya udahlah gitu loh. Kayak udahlah nggak usah serius-serius banget bahas politiknya. Bahas boleh, cuma jangan terlalu disikapi gitu loh. Jangan sampai menciptakan perpecahan. Jangan tegang-tegang banget lah, udahlah santai aja gitu loh. Kayak apa wae toh. Misalkan kalau paslonmu nggak kepilih juga kamu nggak akan mati juga kok. Iya. Ya. Oke. Emang ngaruh ya hidupmu ya presiden siapa? Ngaruh sih? Kalau Patri ngaruh. Ngaruh ya? Enggak, sebenarnya bukan pengaruh atau sih. tidak sih. Kita ini hanya bagian dari efek bahwa kita adalah manusia produk dari sebuah program penjajahan. Woi, dijajah siapa Pak? Oh. Investasi asing atau gimana? Oh ini ya.
nggak dari kecil saya. Oposisi pemerintah ya? Tidak suka. Saya Tidak suka pemerintah. Gimana Pak? Enggak suka gimana? Gimana ya? Coba. Mungkin ya. Aku lagi ngomong serius tuh. Smart, solutif, kreatif, Iya. teamwork, inovatif. Kebanyakan dari kita itu terbiasa dari kecil dituntut untuk jadi juara. Nah, sehingga ada kebahagiaan tersendiri ketika orang yang kita anggap benar, orang yang kita tokohkan, entah itu jadi calon presiden, itu kudu menang juga. Ambisius gitu. Ambisius jadinya. Nah, yang nggak bisa dipungkiri memang besar kapasitas orang-orang ambisius di Indonesia ini. Gitu. Itu salah satu teman saya di sebelah. Oh, jadi kamu ambisius, Bro. Aku ambisius, Iya. sangat ambisius. Oportunis sekali ya. Iya, kelihatan sih. Udah, Jadi usah mau- dipertegas. Oke. Sudah itu aja sih, saya nggak banyak-banyak. Oh iya. Jadi, Oke. ya. So terima kasih Pak Tri, Ya. Pak Pundi sudah hampir. Oh, udah rampung. Udah rampung Pak. Kita- Capek saya Pak. Angkringan jadi angkringan. Jadi habis ini kita bakar sate brutu. Nah, tuh. Kalau dicampur kecap enggak? Oke, jangan lupa like and subscribe. Orang Ya. mutu. Troya Tribes ya, Troya Tribes ya di segmen colek caleg ya. Ini udah bener, pokoknya coba legitimasi calon legislatif. Oh, udah bener ya Pak? Udah Iya. bener, udah nggak ketelingsut. Iya, iya. Nah, oke, so guys, thank you pembahasannya hari ini. Terima kasih Pak Pundi, terima kasih Pak Tri, terima kasih semua kru yang membantu. Kita kembali lagi di colek caleg berikutnya. Bye.